Namun di sana hadirin kaum muslimin yang Allah memuliakan, ada salah seorang atau tepatnya dua orang yang dikecualikan, namanya Rafi bin Khadij dan Samurah bin Jundab. Rafi bin Khadij ini usia masih 15 tahun, masih belia, berarti usia anak SMP kelas 9. Anak SMP kelas 3, SMP kelas 9. Usia masih 15 tahun, namun ia punya skill, kecakapan yang tidak dimiliki oleh anak seusianya. Apa skillnya? Ya pandai memanah. Dia punya kecakapan luar biasa, pandai memanah. Sehingga kecakapannya ini yang kemudian mengantarkan ia lolos ke seleksi, boleh ikut pasukan. Karena ia punya skill. Saudaranya Samurah bin Jundab iri, loh kok dia bisa masuk, saya suruh pulang. Padahal ia merasa saya pernah mengalahkan dia. Ia pun langsung mengadu kepada Nabi SAW, luar biasa, antusias. Padahal ini mau ngajak apa? Ngajak perang, bukan ngajak rihlah atau jalan-jalan, bukan. Mungkin kalau ngajaknya jalan-jalan lalu iri-irian gara-gara nggak ikut ya wajar, gitu ya. Ini ngajak perang, musuh sudah datang, sudah terlihat bahkan di ufuk sana ada musuh dengan pasukan yang lengkapnya Quraisy. Ya, ini disuruh pulang malah iri, kok dia bisa masuk ke pasukan, saya disuruh pulang. Lalu dia pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah mengalahkan dia, saya lebih kuat dari dia. Lalu Nabi pun ingin minta bukti. Kalau gitu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'ul asya'i wal mufarriqi dhi ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikmil bahiratil kathirati. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qarasyil khatimi wa alihi wa sahbihi al-adrari al-haizil maratibil fukhari amma ba'd. Syukran. Faya ibadallah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali di petang hari ini, di Ahad keempat dalam setiap bulannya di malam Senin, kita dipertemukan di majelis kita dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mengambil jatah warisan kita dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam tuturkan bahwasannya para nabi dan rasul yang mereka wafat dan meninggal dunia tidaklah meninggalkan dinar dan juga tidaklah meninggalkan dirham, tidak meninggalkan harta, yang mereka tinggalkan apa? Ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, belajar serta menuntut ilmu, maka sejatinya ia telah mengambil jatah warisannya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menjaga serta melindungi kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat, perkara yang baginda Nabi SAW sendiri berlindung bahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam salah satu doanya, baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang gak bermanfaat. Yang kemudian turunan dari ilmu tidak bermanfaat apa lahirannya? Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang gak punya rasa takut kepada Allah. Ya,
Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu tidak menghadirkan dan tidak mendatangkan, tidak menumbuhkan rasa takut di dalam hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmunya hanya sebatas di lisan, ilmunya hanya sebatas di wacana saja, tidak sampai masuk ke hati. Wa min nafsin la tashba', konsekuensi berikutnya apa? Jiwanya enggak pernah merasa kenyang. Haus terus. Dengan apa? Dengan dunia. Haus terus. Lalu konsekuensi terakhirnya apa? Wa min da'watin la yustajabu laha. Berdoa kepada Allah, Allah enggak kabulkan. Jadi kita mohon kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla agar kita dianugerahkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya hati kita semakin tunduk dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati yang dengannya kita semakin qanaah dengan apa? Dengan setiap ketetapan dan pembagian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati yang semakin kita syukur dan sabar. Syukur dengan apa yang Allah anugerahkan dan sabar dengan apa yang Allah ujikan. Seperti itu. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, di kesempatan kita di petang hari ini kita melanjutkan dari pembahasan kitab Sirah ya, Ar-Rahiqul Makhtum, buah karya dari Al-Alama Al-Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, salah seorang dari ulama besar yang beliau adalah merupakan rektor Jami'ah Islamiyah di India rahimahullah. Dan kita melanjutkan pembahasan masih apa terakhir Pak? Bahas apa Pak? Saya yakin masih ingat sebetulnya. Kita masih membahas tentang perang Uhud. Kita masih perang Uhud. Baik, terakhir kita sudah sampai kepada poin pembahasan terkait dengan pembagian pasukan-pasukan Rasulullah SAW, pasukan-pasukan ya kaum muslimin. Kemudian di tengah pembagian itu, di tengah pembagian pasukan yang langsung dibagi oleh baginda Nabi SAW, di mana sayap kanan dipimpin oleh sahabat yang diamanai oleh Nabi SAW. Siapa kemarin? Ya, kelompok Muhajirin dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian kelompok Ausnya dari Ansar dipimpin oleh ya Usaid bin Hudair. Kelompok Khazrajnya dari Ansar dipimpin oleh Al-Hubab ya bin Al-Munzir Al-Jamuh radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di tengah-tengah pembagian kelompok itu Nabi pun menginspeksi pasukan sebagaimana layaknya panglima ya, melihat, menginspeksi terkait dengan kelayakan pasukan ini terjun ke perang. Salah satu di antaranya adalah berdasarkan apa? Usia. Berdasarkan usia. Ternyata hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, begitu antusiasmenya kaum muslimin, para sahabat untuk bisa ikut bersama dengan Nabi SAW dalam pasukan perang ini. Ya, itu di antara mereka banyak anak-anak muda yang padahal belum cukup umur. Ya. Dan dalam kesempatan inspeksi pasukan ini Nabi SAW menseleksi. Dan dinyatakan beberapa orang di antara mereka diminta untuk pulang kembali. Karena memang dari segi usia belum sampai ya sesuai dengan apa kriteria yang ditetapkan. Usia masih di bawah 15 tahun. Ya. Satu di antaranya atau ya pasukan yang diminta untuk kembali tidak ikut dalam peperangan adalah di sana adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ya, sahabat yang masyhur terkenal ya akan kefakihan beliau. Kemudian di sana ada Usamah bin Zaid. Putra dari siapa? Kalau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab putra siapa? Betul, Umar bin Khattab. Namanya juga Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, putra dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu Usamah bin Zaid, putra dari siapa? Betul, Zaid bin Haritha. Ini orang yang disayang oleh Nabi SAW. Kemudian ada Usaid bin Zuhair, ada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, ya, pembawa Al-Quran. Kemudian ada Zaid bin Arqam, ada Amr bin Hazm, ada Abu Sa'id Al-Khudri, dan ada Sa'ad bin Habbab. Ini ada Habbah apa?
Ini adalah para sahabat yang dari segi usia belum sampai dan cukup usia. Diseleksi oleh Nabi dan diminta untuk kembali tidak ikut dalam rombongan peperangan. Namun di sana hadirin kaum muslimin yang Allah memuliakan, ada salah seorang atau tepatnya dua orang yang dikecualikan. Namanya Rafi bin Khadij dan Samurah bin Jundab. Rafi bin Khadij ini usia masih 15 tahun, masih 15 tahun, masih belia, berarti usia anak SMP kelas 9. Anak SMP kelas 3, SMP kelas 9. Usia masih 15 tahun, namun ia punya skill, kecakapan yang tidak dimiliki oleh anak seusianya. Apa skillnya? Ia pandai memanah. Dia punya kecakapan luar biasa, pandai memanah. Sehingga kecakapannya ini yang kemudian mengantarkan ia lolos ke seleksi, boleh ikut pasukan. Karena ia punya skill. Saudaranya, Samurah bin Jundab, iri. Loh, kok dia bisa masuk? Saya suruh pulang. Gitu. Padahal ia merasa saya pernah mengalahkan dia. Ia pun langsung mengadu kepada Nabi SAW, luar biasa, antusias. Padahal ini mau ngajak apa? Ngajak perang, bukan ngajak rihlah atau jalan-jalan, bukan. Mungkin kalau ngajaknya jalan-jalan lalu iri-irian gara-gara nggak ikut ya wajar, gitu ya. Ini ngajak perang, musuh sudah datang, sudah terlihat bahkan di ufuk sana ada musuh dengan pasukan yang lengkapnya Quraisy. Ya, ini disuruh pulang malah iri, kok dia bisa masuk ke pasukan, saya disuruh pulang. Lalu dia pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah mengalahkan dia, saya lebih kuat dari dia. Lalu Nabi pun ingin minta bukti, kalau gitu silakan, ya kalahkan, duel. Ternyata benar, kalah. Sehingga dengan itu Nabi pun mengizinkan dua orang ini untuk ikut masuk ke pasukan Nabi SAW walaupun usia masih 15 tahun. Luar biasa. Itulah generasi emas, ya, umat ini. Betapa mereka sangat cintanya kepada siapa? Nabi SAW. Sangat cintanya dengan syariat, ya, sangat cintanya dengan Islam, sehingga mengalahkan kecintaan mereka kepada diri-diri mereka, walaupun harus menjadi taruhannya adalah diri dan nyawanya. Namun mereka lebih cinta kepada Islam, lebih cinta kepada seruan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengalahkan sekali lagi kecintaan kepada dirinya sendiri. Karena konsekuensinya kan ya, kalau menang dapat ghanimah, kalau kalah ya udah meregang nyawa, kan gitu konsekuensinya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di satu sisi kita melihat ada fakta yang antusiasme luar biasa dari pasukan kaum muslim. Namun tetap yang namanya musuh dalam selimut itu selalu berbahaya. Berbahaya. Dalam kondisi solid seperti itu, antusiasme bahkan anak mudanya bahkan ingin terjun membela Islam, mendampingi nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang munafik, ya, mereka berlaku kebalikannya, tidak suka dengan fakta seperti itu, tidak suka dengan majunya Islam dan kaum muslim. Maka berbagai macam cara akan ditempuh untuk apa? Menggembosi mental kaum muslim. Ya, ingin bagaimana agar kaum muslimin ini secara mental kalahlah lebih dulu, gitu. Ya. Abdullah bin Ubay, kita tahu tokoh dari kaum munafikin, Abdullah bin Ubay. Ini posisi menjelang ditegakkannya sholat subuh, menjelang ditegakkannya sholat subuh. Dan tentu kalau di waktu malam penglihatan akan bisa lebih jelas untuk melihat ke ufuk sana, karena terlihat ada api, pasukan sudah terlihat, musuh sudah terlihat di depan sana, musuh sudah terlihat, rombongan pasukan musuh sudah terlihat, gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, momen dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay untuk menggembosi mental kaum muslim. Dia pun membelot dan balik kanan,
ya, sembari mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan perkataan yang luar biasa, ya, apa tuh namanya, lancang lah dengan syariat ini. Dia mengatakan, buat apa kita perang? Apa dasar kita harus memerangi saudara kita? Wah, harus memerangi diri kita sendiri, sama hal dengan kita memerangi diri kita sendiri. Seolah-olah apa? Ingin menumbuhkan rasa persaudaraan, gitu ya. Maksudnya kita sesama bangsa Arab dan seterusnya. Mereka adalah saudara kita. Buat apa kita perang dengan diri kita sendiri? Ya Allah. Dia pun balik kanan, mundur. Dan sepertiga pasukan ikut. Sepertiga pasukan ikut. Jadi sekitar 300 orang mengikuti siapa? Abdullah bin Ubay. Jadi tersisa berapa, Pak? Betul, 700-an. Tersisa 700-an pasukan. Nih, ya Allah. Ya, Abdullah bin Ubay beralasannya begini. Kan dulu di awal sudah kita bahas, Abdullah bin Ubay termasuk di antara orang yang mengusulkan agar perangnya itu perang kota saja. Kan sudah dapat kabar musyrikin Quraisy datang menyerang Madinah. Udah kita bertahan aja di Madinah, perang kota. Gitu ya. Tentu alasannya ya supaya dia bisa mudah sebetulnya untuk nanti lari atau menyembur sembunyi dan seterusnya. Ingin perang kota. Namun Nabi mengatakan jangan. Karena pertimbangannya akan jauh lebih besar madaratnya untuk perang kota gitu. Maka Nabi lebih menerima saran dari sahabatnya, kita songsong saja musuhnya. Udah sampai mana kita jemput musuhnya. Jangan di kota, bahaya. Gitu. Nah, Abdullah bin Ubay beralasan karena Nabi lebih mendengar saran orang lain daripada saran dia. Maka saya pulang aja. Gitu ya. Logikanya kalau memang dari awal sudah tidak setuju, ngapain dia jauh-jauh dari Madinah sampai ke Uhud, buat apa? Dari awal kalau memang sudah tidak setuju, ya udah nggak akan jauh saya ikut. Mendingan diam aja di Madinah, kan begitu. Jadi ini kan artinya hanya alasan saja untuk menggembosi mental kaum muslimin, supaya kaum muslimin rontok mentalnya, jatuh mentalnya, kalah perangnya, sehingga dia punya kesempatan nanti sepulang di Madinah menjadi apa? Pemimpin di Madinah. Karena kan sekali lagi latar belakang kebencian dia kepada Nabi SAW kenapa? Ya, karena sebelum Nabi datang ke Madinah, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay ini memang sudah digadang-gadang akan diangkat menjadi apa? Raja dan pemimpin Madinah. Namun setibanya Nabi ke Madinah, manusia termasuk bahkan sampai kaum musyrikin Madinah sendiri lebih condong kepada Nabi SAW untuk diangkat jadi pemimpin karena terlihat jauh lebih istimewa dan memiliki standar kelayakan lebih untuk menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Sehingga itu hasadlah Abdullah bin Ubay kepada Nabi SAW yang seharusnya diangkat jadi raja. Kenapa? Akhirnya manusia berpaling kepada Nabi SAW. Jadi lebih ke arah itu sebetulnya. Ingin menggembosi mental kaum muslimin supaya kalah perangnya dan dia pulang ke Madinah bisa menjadi pemimpin di Madinah. Begitu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan upaya Abdullah bin Ubay dalam rangka menggembosi mental kaum muslimin boleh dibilang hampir bisa terwujud. Setelah dia membawa sepertiga pasukan kurang lebih 300-an bisa pulang, ternyata di antara pasukan yang lebih memilih untuk menetap bersama Nabi pun mulai goyang tuh. Mulai goyang. Ya, secara mental mulai goyang. Di sana ada kaum muslimin dari Bani Harith, ya, dari Aus, dari suku Aus, dan Bani Salamah dari suku Khazraj. Itu sudah mulai patah semangat. Mulai patah semangat. Namun Allah Rabbul Azza wa Jalla, zat yang maha melihat hati-hati hambanya. Jadi, kalau orang munafikin memang sudah nampak dari hatinya, sudah terlihat mereka nggak suka, benci dengan Islam dan kaum muslim. Adapun para sahabat yang lain, dia punya kecenderungan hatinya cinta dengan Islam dan kaum muslimin. Maka oleh karena itu, karena kecenderungan hatinya yang cinta kepada Islam dan kaum muslim, maka Allah Rabbul Azza wa Jalla meneguhkan kembali hatinya. Maka ini jaga dengan baik hati kita.
Ya, jaga dengan baik karena Allah tuh melihat hati kita, melihat hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh senantiasa melihat hati kita, maka jaga senantiasa lurusnya niat kita, hati kita. Ya, karena dengan niat dan hati yang lurus yang kita upayakan untuk terus lurus, Allah lihat perjuangan kita itu. Allah akan lihat perjuangan kita itu. Di tengah kondisi kita sedang labil, Allah akan teguhkan dan tetapkan. Karena memang dari awal kita sudah punya niat hati yang benar, menjaga hati dan benar. Dalam surah ketiga, surah Al-Imran ayat 122, Allah berbicara tentang masalah dua kabilah yang sempat hendak mengikuti atau sempat goyah lah gitu ya dengan perilaku Abdullah bin Ubay dan kroni-kroninya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika ada dua golongan dari kalian yang ingin mundur karena takut, sudah mulai sedikit termakan gitu ya dengan provokasinya orang-orang munafik. Padahal Allah adalah penolong bagi mereka, bagi golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Allah teguhkan kembali itu, karena Allah melihat hatinya. Karena hatinya masih cinta dengan Islam dan kaum Muslimin, Allah teguhkan hatinya. Sudah mulai labil, teguhkan. Nah, gitu ya. Kemudian di antara para sahabat ada yang berusaha untuk mencegah upaya Abdullah bin Ubay untuk pulang balik kanan dari pasukan itu. Abdullah bin Haram, beliau adalah putra dari Jabir bin Abdullah, berusaha untuk mengingatkan tuh orang-orang munafik yang 300 orang itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay untuk kembali gitu ya. Beliau mengatakan, ayo mari kita berperang di jalan Allah ya, atau minimal paling tidak kamu bertahanlah, kalau nggak mau maju udah bertahan aja, nggak usah pulang ke Madinah gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Haram ya, diajak untuk kembali ke pasukan berperang, kalau memang nggak mau ya paling tidak bertahan, diam di sini, jangan kemudian bikin makar, bikin ulah, pulang, nah, gitu ya, seperti itu. Namun kalimat yang justru dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang isinya tentang sindiran ya, dengan mengatakan andai kan kami tahu kalian hendak berperang, ya kami akan ikut, tidak akan pulang. Menyindir ya, kalimat seperti itu. Kemudian Abdullah bin Haram pun kembali ke medan perang sambil berkata, semoga Allah menjauhkan kalian wahai musuh-musuh Allah, sehingga Allah membuat nabinya tidak membutuhkan kehadiran diri kalian. Ya. Ini beliau ucapkan kepada siapa? Kepada rombongannya Abdullah bin Ubay. Dan hal itu diabadikan dalam firman Allah di surah Ali Imran ayat 167 terkait dengan pembelotan Abdullah bin Ubay dan 300 kroni-kroninya itu. Silakan dibuka di Ali Imran 167. Ya, ini terkait dengan apa yang terjadi di persiapan menjelang perang. Lalu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Rabbul Azza wa Jalla, sisa 700 pasukan. Tersisa 700 pasukan. Yang tentu ya, ini adalah orang-orang yang memang niatnya sudah bulat. Ya. Niatnya sudah bulat, ingin membela Islam dan kaum muslimin, ingin mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Dalam kondisi pada waktu itu posisi kaum muslimin masih berada di jarak antara Madinah dan Uhud, gitu ya. Jadi kalau ini Gunung Uhud, kaum musyrikin ada di sini, kaum muslimin ada di sebelah sini, nah, gitu ya. Kaum muslimin ada di sebelah sini, masih berada di Madinah dari arah Madinah. Nah, inilah cerdiknya Nabi SAW. Bagaimana caranya
kita bisa berada di antara kaum musyrikin dan Gunung Uhud, supaya kaum musyrikin ini ya lari ke depan ke Madinah, mundur ke belakang, ada kita di sini, dan mereka nggak mungkin bisa dengan mudah melewati Gunung Uhud. Bagaimana triknya Pak, luar biasa. Secara garis besar gambarannya kurang lebih. Akhirnya Nabi SAW pun meminta ya, tolong kepada para sahabat yang tahu jalan untuk menunjukkan dan membimbing jalan agar bisa masuk menyelusup lewat jalan yang bukan jalur normal. Dari dari jauhan udah kelihatan posisinya di sana musuh. Lewat bukan jalur normal, lewat perkebunan, sehingga jadilah Nabi SAW berada di antara Gunung Uhud dan kaum musyrik. Ya, lalu kemudian nanti akan Nabi mau menempatkan pasukan pemanah di atas Gunung Uhud ini. Nah, gitu. Jadi kaum musyrikin ini yang semula menghadap ke sana jadi balik arah. Oh, musuhnya ternyata di belakang kita. Gitu. Ya, dia mundur ke belakang ke Madinah, nggak mungkin. Maju ke depan. Ada pasukan kaum muslimin untuk kembali ke mana tuh? Ke Mekah. Kurang lebih gambarannya begitu. Strategi yang kemudian dibangun oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dan menugaskan. Ini juga yang kemudian menjadi pelajaran berharga, nanti akan kita kupas di akhir perang Uhud. Nabi SAW mengulang-ulang pesan dalam beberapa bentuk riwayat kepada para sahabat yang ditugaskan untuk apa? Untuk menjadi pasukan pemanah di atas Gunung Uhud. Gitu ya? Kan berarti pasukan pemanah itu berada di belakang pasukan Nabi SAW di atas Gunung Uhud. Gitu ya? Nabi SAW menugaskan dalam beberapa bentuk riwayat yang sampai kepada kita, yang diriwayatkan oleh para imam ahli hadis, terkait dengan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan kepada para pasukan pemanah. Di antaranya, beliau bersabda, lindungilah punggung kami. Jika kalian melihat kami sedang bertempur, maka kalian tidak perlu membantu kami. Jika kalian melihat kami telah mengumpulkan harta rampasan, artinya telah menang, maka janganlah kalian turun bergabung dengan kami. Intinya tetap standby, diam di atas, jangan kemana-mana. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun, maka jangan kalian meninggalkan tempat ini. Ya. Ini pesan yang dalam beberapa redaksi yang menunjukkan akan urgensi taat dan patuh kepada Nabi SAW. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian melihat kami disambar burung pun jangan turun, tetap diam di atas. Ya, tetap diam di atas. Ini menunjukkan juga akan sebetulnya pengulangan dan beberapa redaksi ini menunjukkan akan sebuah kemungkinan bahwasannya pasukan ini akan turun gitu, karena diulang dalam beberapa redaksi gitu. Nabi SAW berpesan, kalau seandainya kami disambar burung sekalipun, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu, kecuali kalau ada utusan yang sampai kepada kalian naik ke gunung untuk turun, baru boleh turun. Ya, baru boleh turun. Jangan kalian meninggalkan tempat kalian. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allahu tabaraka wa taala. Jadi posisi pasukan itu para pemanah yang memang istilahnya kalau sekarang mungkin sniper ya, para pemanah-pemanah ulung yang memang teruji dengan akurasinya dalam dia melesatkan anak panah, maka diposisikan di paling atas di atas gunung untuk melindungi pasukan yang sedang berperang di bawah. Untuk tugas hanya itu, memantau, melindungi. Apapun yang terjadi di bawah, jangan sampai turun gunung. Apapun yang terjadi di bawah. Kalau seandainya kalah sekalipun, tetap diam di atas. Kalau menang sekalipun, tetap diam di atas. Sampai nanti nunggu ada utusan ke atas. Baik,
Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pasukan itu terdiri dari pasukan Nabi SAW terdiri dari beberapa sayap pasukan, gitu ya, sebagaimana pasukan-pasukan pada umumnya. Kemudian di sayap kanan Nabi SAW memerintahkan kepada Al-Munzir bin Amr sebagai pemimpinnya. Di sayap sebelah kirinya beliau menugaskan Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, dan juga masih didukung oleh satuan-satuan komandan yang lain. Ada pasukan panglima besarnya dan ada panglima-panglima kecilnya. Di sana ada Al-Miqdad bin Al-Aswad, Az-Zubair, ya, dan seterusnya. Kemudian juga hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, Az-Zubair bin Al-Awwam yang memang punya kecakapan, ya, beliau dalam berkuda, kecakapan dalam memang pasukan kavaleri, ya, dan memiliki daya tahan luar biasa pasukan beliau ini. Memang sengaja Nabi SAW tepatkan berhadapan langsung dengan pasukan yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kala itu masih menjadi seorang musyrik, masih berada di bendera kaum musyrikin. Jadi sengaja dihadapkan karena lihat pimpinannya Khalid bin Walid, maka yang selayak setara dengan dia adalah Az-Zubair bin Al-Awwam yang disimpan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penahannya, untuk menjadi penahan. Baik, dan juga ada pasukan-pasukan yang memiliki keberanian yang luar biasa. Ini adalah gambaran pasukan. Tadi komandannya siapa? Ada Az-Zubair bin Al-Awwam yang sengaja dihadapkan dengan pasukan dan sayapnya pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, jadi berhadapan sayap ini. Dan di sayap satunya di sana ada Al-Miqdad bin Al-Aswad. Jadi ada dua sayap, ya, kanan kiri. Ada dua sayap. Baik. Dan ini terjadi pada Sabtu pagi. Orang ini Sabtu pagi tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriyah. Sabtu pagi tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriyah. Bulan Syawal. Ya. Berarti artinya berapa tahun dari perang Badar? Berapa tahun, Pak? Iya, 1 tahun. Perang Badar ada terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, dan ini adalah di bulan Syawalnya di 1 tahun kemudian, gitu ya. Di tanggal 7 di tahun ketiga Hijriah. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang semua pasukan untuk melancarkan serangan kecuali atas perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada yang memulai, baik itu pasukan pemanah atau siapapun, jangan mulai menyerang kecuali atas instruksi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga pelajaran bagi kita. Beliau mengenakan 2 lapis baju besi. Baginda Nabi SAW mengenakan 2 lapis baju besi. Apa ibrohnya, Pak? Pelajarannya, Pak? Dalam perang Uhud ini, Nabi SAW mengenakan 2 lapis baju besi. Baju besi, Pak, berat. Beliau menggunakan 2 lapis baju besi. Apa ibroh dan pelajaran bagi kita, Pak? Ya. Pertama, untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan dalam beribadah itu, termasuk apalagi dalam masalah perang, ya, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan. Tawakal itu bukan hanya sebatas apa, Pak? Ya. Tawakal itu berbeda dengan apa? Menyerah, gitu. Dan pasrah beda. Udahlah, gimana ntar, nggak begitu tawakal itu konsepnya. Namun dengan penuh persiapan matang. Ya, Nabi mengenakan 2 pakaian baju besi itu, 2 lapis baju, bukan berarti menunjukkan beliau nggak tawakal. Enggak, sama sekali. Manusia yang paling tawakal ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tawakal dan paling mengetahui tentang tawakal adalah beliau alaihi salatu wasallam. Namun beliau mencontohkan kepada kita bagaimana seorang yang bertawakal itu adalah
berusaha yang maksimal. Perang menggunakan 2 lapis baju maksimal. Allah berfirman di surah ke-8 Al-Anfal di ayat ke berapa? 60 ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian dalam rangka menyongsong mereka musuh-musuh itu. Mastata'tum, segala bentuk yang bisa kalian upayakan semaksimal mampu kalian. Semaksimal kemampuan kalian. Min quwwah, dari kekuatan. Jadi dalam beribadah itu kita dituntut untuk apa? Maksimal. Seperti semisal firman Allah di surah apa Pak? Al-Ankabut ya. Allah benar apa? Fattaqullaha mastata'tum. Apa artinya Pak? Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum. Apa maksud mastata'tum? Sekemampuan kalian. Maksud sekemampuan di sini apa Pak? Ya, sebatas maksimal kemampuan kita. Jangan sampai kemudian menjadi alasan mastata'tum, ya udah kita bisanya segini. Enggak begitu. Ya. Harus diupayakan benar-benar. Ya, harus diupayakan benar-benar. Ambang level batas maksimal kemampuan kita tuh seperti apa sih? Seperti itulah kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dalam konsep ibadah. Ya. Contoh sederhana dalam masalah air misalnya. Setelah kita cari memang nggak ada air, memang susah nggak ada air. Cari sana sini sana nggak ada air, barulah pada waktu itu kita mengambil langkah untuk apa? Tayamum. Ya. Setelah memang susah untuk sholat, bisa berdiri itu susah karena perjuangan. Maka pada waktu itu boleh kita sholat, duduk dan seterusnya. Kalau selagi masih bisa ya maksimal. Wudu masih bisa, walaupun musim dingin sangat dingin. Wudu tapi masih bisa lah, diupayakan untuk wudu. Maka upayakan wudu dengan ayo. Tidak bertayam. Ya, kalau masih bisa untuk mengerjakan suatu amalan, maka kerjakan. Ya, jangan kemudian berdalih dan beralasan dengan ayat tadi ya semampu kalian, tapi akhirnya yang dalam persepsi kita semampu kita apa? Selevel terendah kemampuan kita kan jatuhnya gitu. Selevel terendah kemampuan kita, padahal kita sebetulnya bisa. Namun berdalih dengan ayat ini, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya selevel bawah kita kemampuan kita. Ya. Padahal tidak seperti itu. Nabi mencontohkan. Ya, sampai bertempur itu menggunakan 2 lapis baju besi. 2 lapis baju besi. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, hadirin kaum muslimin yang sedang Allah muliakan, akan bagaimana apa itu namanya? Batilnya lah ya, batil akan ilmu-ilmu yang memang tidak bersumber dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semisal apa Pak? Semisal apa? Wah, teterak di kadek gitu ya. Apa? Teterak apa Pak? Teterak. Ya, kebal gitu ya. Kebal disuruh. Kebal. Nabi SAW makhluk paling mulia, kekasih Allah, ya, orang yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mencontohkan kepada kita perang pakai baju besinya sampai berapa? 2. Kalau Allah paling sakti ya Nabi paling sakti ya. Ya, kalau jago-jagoan yang paling jago siapa? Ya Nabi SAW paling sakti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekasih Allah. Kalau seandainya beliau berdoa minta pasti Allah kabulkan. Namun Nabi mencontohkan seperti itu, gitu ya. Nabi mencontohkan seperti itu. Nah, gitu. Maka ini pelajaran sangat berharga bagi kita. Pelajaran sangat berharga. Sampai nanti akan kita dapatkan di akhir ya. Bagaimana semisal Abu Dujana ya. Siapa Abu Dujana nanti kan ketemu sosok. Sampai pedang tangan kanan putus,
pindah ke tangan kiri putus. Waduh, itu luar biasa. Manusia pilihan Allah Taala yang ditugaskan untuk mendampingi Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia mulia. Itulah pelajaran yang luar biasa ya. Pertama tadi dari segi tawakal, kita harus memaksimalkan ikhtiar. Ya, lalu kemudian ya batilnya akan sebuah ajaran akan apa? Semisal tadi ya ilmu-ilmu yang seperti itu. Kemudian dalam kondisi pasukan sudah siap nih untuk menghadapi untuk berkonfrontasi gitu, sudah siap nih pasukan ini, kedua belah pasukan baik muslimin dan musyrikin sudah siap untuk berperang, sudah berhadap-hadapan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun beliau menghunuskan pedang beliau alaihi salatu wasallam sembari berseru, ya, sembari berseru. Ya, selain beliau menginstruksikan kepada para sahabat pasukan perang untuk apa? Meningkatkan kesabaran, gitu ya, meningkatkan semangat, membakar semangat mereka, membakar patriotisme mereka, gitu ya. Lalu Nabi SAW pun menghunuskan pedang dan bersabda, siapa di antara kalian yang ingin mengambil pedang ini menurut haknya, gitu ya. Siapa yang mengambil pedang ini menurut haknya. Lalu ada di antara para sahabat, semisal ada Ali bin Abi Thalib, ada Az-Zubair bin Al-Awwam, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang maju ke hadapan Nabi SAW untuk mengambil pedang itu. Ya, untuk mengambil pedang itu. Namun Nabi tidak berikan. Lalu muncullah sosok tadi Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ya, Abu Dujana datang kepada Nabi SAW. Nah, ini cerdik beliau. Karena Nabi meminta apa? Siapa mengambil pedangku ini menurut haknya. Gitu ya. Sementara Nabi kan belum menjelaskan haknya apa. Nah, lalu Abu Dujana pun bertanya kepada Nabi SAW, apa haknya wahai Rasulullah? Apa hak pedang itu wahai Rasulullah SAW? Nabi menjelaskan, hendaklah engkau menggunakan pedang ini, ya, sampai bisa membabat musuh sampai pedang ini bengkok. Jadi hak dari pedang ini apa? Gunakan untuk berperang, membabat musuh, wajah-wajah musuh sampai pedang ini bengkok. Kira-kira seperti apa tuh Pak? Kekuatan orang memakai pedang, menggunakannya untuk berperang, harus sampai bengkok nih baru boleh dipegang pedang ini. Kira-kira seperti apa tuh kemampuan orang bisa mengayunkan pedang seperti itu? Ya, bisa luar biasa. Tentu powernya sangat besar. Powernya harus luar biasa, menggunakan pedangnya ini harus luar biasa. Ya, nggak bisa semua orang memakai pedang. Walaupun di kancah perang seperti itu sampai pedangnya bengkok karena kekuatan menggunakannya, itu gak semua orang bisa seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan skill ya. Lalu Abu Dujana pun dengan lantang mengatakan, saya siap wahai Rasul. Saya siap. Nanti di akhir akan kita tahu bagaimana aksi heroiknya beliau radhiyallahu anhu. Aksi heroiknya beliau dalam rangka menunaikan tugas yang Nabi SAW embankan. Ya, dalam rangka menunaikan tugas yang Nabi SAW embankan kepada beliau radhiyallahu anhu. Abu Dujana itu sejatinya adalah pria yang biasa aja sebetulnya. Di tengah-tengah manusia kaum muslimin, beliau sosok yang biasa-biasa saja. Namun memang terkenal kan keberaniannya. Ini sosok berani, pemberani. Namun beliau itu biasa. Tidak muncul, mencuat gitu. Sosok yang biasa, namun beliau seorang yang punya prinsip dan keberanian yang luar biasa. Jadi, lalu Abu Dujana pun mengambil pedang itu dari baginda Nabi SAW dan Nabi memberikan kepada beliau radhiyallahu anhu. Luar biasa, beliau dengan semangatnya beliau berjalan di hadapan pasukan yang itu artinya berada di tengah-tengah pasukannya.
muslimin dan musyrikin dengan begitu gagahnya. Kalau bahasa sederhananya mungkin apa? Pamer gitu ya, dengan tangguh dan gagahnya beliau. Nabi mengatakan, sungguh ini adalah cara berjalan yang sejatinya dibenci oleh Allah. Namun dalam kesempatan ini tidak dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali dalam kesempatan seperti ini dalam perang. Kalau normalnya jalan kayak gini tuh jalan yang dibenci sama Allah. Ya. Allah berfirman di surah apa tuh? Al-Isra, surah 17. Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, "Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Wala tamshi fil ardi marha." Janganlah kalian berjalan di atas muka bumi dengan penuh apa? Kesombongan. Jangan kalian berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Innaka lan takhriqal arda, karena kalian enggak bisa menembus bumi. Walam tablughal jibala tula, dan tinggi kalian pun enggak akan bisa menjulang melebihi apa? Gunung. Jadi slow aja lah gitu ya. Slow. Apa bahasanya? Down to earth ya. Ya jangan berlebihan. Kata Nabi SAW, di jalan begini sejatinya Allah benci. Namun kecuali kalau di momen seperti ini memang layaknya seperti itu. Ya. Ini adalah bagaimana patriotisme para sahabat yang luar biasa semangat mereka, yang walaupun diwarnai oleh upaya penggembosan dari siapa? Kaum munafikin untuk menurunkan mental, namun ternyata sama sekali tidak berpengaruh. Sama sekali tidak berpengaruh. Ya, para sahabat masih memiliki mental yang luar biasa, mental baja ya, sehingga sosoknya salah satu di antara adalah Abu Dujanah yang tadi menampakkan kegagahan beliau radhiyallahu anhu. Ya. Ini adalah pembahasan kita di malam hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan terkait dengan bagaimana kejadian dan peristiwa selanjutnya, ya, pertempuran yang terjadi dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di selama perang Uhud tersebut, ya. Sampai ada beberapa kisah yang misalnya terbunuhnya siapa? Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dan juga beberapa kejadian-kejadian yang insya Allah itu akan mendatangkan ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran apa yang telah kita pelajari, serta bisa menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi ilmu bagi kita dan dimudahkan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla, dan mengucapkan kepada kita semuanya istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya cukupkan saya di sini dan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.